Bab 1862 terbocorkan. CEO perusahaan Sigal yang menurut Angel merupakan petinggi, juga menyapa Angel dengan hormat. Hah? Halo, semuanya? Angel terkejut, lalu segera bereaksi kembali. Angel sebagai istrinya Valentino tentu saja tidak boleh mempermalukan Valentino. Aku kembali ke kota Kama hanya untuk menangani sedikit urusan dan akan segera pergi. Jadi, aku tidak merepotkan kalian lagi. Ujar Valentino sambil mengelus hidungnya. Tuan Valentino, Anda merasa tidak masalah, tapi kami sebagai bawahan harus menganggapnya sebagai masalah penting. Benar, Tuan Valentino, selama itu adalah masalahmu, maka tidak ada urusan sepele. Para tiran di kota Kama berkata dengan hormat dan juga mengakui diri sebagai bawahan Valentino dengan tidak malu. Saat ini, Angel baru percaya bahwa Valentino tidak membual untuk menghiburnya. Setiap ucapan yang dikatakan Valentino itu benar. Valentino bukan hanya tiran di kota Neo, tetapi juga penguasa di kota Kamer ini. Meski Angel percaya dengan kemampuan Valentino, saat ini dia juga merasa sangat terkejut. Sudahlah, kalian juga sudah menemuiku, kembalilah kalau tidak urusan lain. Aku juga sudah mau istirahat. Ujar Valentino dengan sedikit pusing. Ini, Tuan Valentino, Anda dan Nyonya Angel kembali ke kota Kama, apakah ingin mengadakan pernikahan? Ya, kami punya waktu. Waktu tidak masalah, yang penting aku tidak mau minum arak putih lagi. Kami juga tidak butuh arak yang mahal, kita gunakan bir-beri saja, oke? Tuan Valentino, kamu jangan mendengarnya, dia adalah agen dari bir-beri. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan tampak sangat akrab di depan Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Dia mau tidak mau mengantar Angel ke kamar, lalu turun lagi untuk berbincang sejenak dengan mereka. Setelah semua orang pergi, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Hotel di lantai teratas sudah ditempati oleh rombongan Valentino. Kedua pintu masuk ruang darurat dan lift juga dijaga bergantian oleh orang secara bergantian. Dalam hal keamanan, pasti tidak ada masalah. Kalian sudah bekerja keras. Valentino menepuk pundak beberapa pemuda yang bertugas, lalu masuk ke kamar. Kamu sudah kembali. Angel sudah selesai mandi dan duduk di kasur sambil menunggu kedatangan Valentino. Saat melihat Valentino masuk, Angel langsung bertanya sambil tersenyum manis. Haf, akhirnya selesai menangani mereka. Valentino melonggarkan kerah bajunya dan duduk di tepi kasur dengan lelah. Angel menjulurkan tangannya untuk memijat bahu Valentino dengan pelan. Angel merasa sedikit kasihan, lalu berbisik di telinga Valentino. Kata orang, kalau kamu tidak berada di posisi itu, kamu tidak akan mengetahui kesulitannya. Kamu memang terlalu lelah berada di posisi ini. Setelah aku selesai menangani masalah Reza, aku benar-benar sudah bisa pensiun. Pada saat itu, aku akan menenangkan masalah internal dan eksternal, menyimpan semua senjata, lalu membawamu dan anak kita mengelilingi dunia atau melihat pemandangan-pemandangan indah di negara Nagon. Saat mengatakan hal ini, mata Valentino juga penuh dengan harapan. Valentino merasa masih membutuhkan waktu sebulan untuk menangani bandit di perbatasan. Dia bisa kembali paling cepat sekitar 10 hari. Pada saat itu, Valentino juga bisa memberi penjelasan pada negara Nagon dan kesalahpahaman pada dirinya juga akan terhapuskan. Valentino juga akan mengucapkan selamat tinggal pada perang di masa lalu. Kemudian, Valentino akan menemani Angel dan menunggu kedatangan dua anak dengan status orang yang berjasa. Hei, bagus sekali. Angel memeluk Valentino dari belakang. Kemudian, Angel mendongakkan kepalanya dan berkata, tapi kamu pernah bilang akan ada bahaya. Aku tidak ingin kamu berada dalam bahaya. Valentino berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Aku akan berhati-hati. Bahaya ini tidak termasuk apa-apa. Kita bisa punya kehidupan damai seperti ini juga didapatkan dari pengorbanan prajurit berdarah besi. Tidak masalah kalau aku tidak memiliki kesempatan untuk melayani negara. Tapi sekarang aku memikul tanggung jawab yang besar, jadi aku tidak punya pilihan lain.
Valentino tidak berpikir terlalu banyak dan langsung mengatakan isi hatinya. Namun, setelah Valentino mengatakan hal itu, dia menyesalinya. Angel melepaskan Valentino dengan perlahan, lalu menatap Valentino. Sebelumnya, Valentino hanya memberitahu Angel bahwa dia akan membantu Reza melakukan sesuatu, tetapi Valentino tidak mengatakan masalahnya. Sekarang mendengar Valentino berkata demikian, Angel akhirnya mengerti. Apakah Valentino akan pergi ke medan perang? Melihat tatapan Angel yang tidak beres, Valentino berdeham dengan canggung. Valentino membocorkan hal itu dengan tidak sengaja. Valentino, kamu mau pergi berperang? Angel menggeser tubuhnya dan menatap Valentino dengan serius. Valentino terdiam dan tidak menemukan kata-kata yang cocok untuk menjelaskannya pada Angel. Valentino tidak ingin Angel mengkhawatirkannya. Apalagi, bahaya di medan perang jauh lebih berbahaya dari hal-hal biasa. Di balik setiap kemenangan, ada pengorbanan darah dan nyawa yang tak terhitung. Kamu jangan menyembunyikannya dariku. Apakah kamu harus ikut berperang juga? Kamu jangan membohongiku karena itu akan membuatku makin khawatir. Angel memegang wajah Valentino dengan perlahan sambil bertanya dengan sangat serius. Valentino juga mendongakkan kepalanya dengan perlahan, lalu berkata, lebih tepatnya, membunuh musuh untuk mengabdi pada negara. Angel langsung terdiam. Secara umum, Valentino adalah lelaki sejati yang sudah sewajarnya menumpahkan darah untuk negara Nagon. Secara pribadi, Valentino adalah suami Angel. Dari dulu hingga sekarang, sifat manusia sangat egois. Oleh karena itu, Angel tidak ingin Valentino menghadapi bahaya ini, sehingga dia merasa sangat ragu. Kenapa harus kamu? Tanya Angel. Karena hanya aku yang bisa. Hal yang paling penting adalah statusku sebagai pendosa, jadi aku harus pergi. Valentino ragu selama beberapa detik, lalu menjelaskan semuanya pada Angel dengan jujur. Namun, bahkan dengan sifat Angel yang pengertian, dia juga tidak bisa memahami masalah ini dengan baik. Valentino, bukankah kehidupan kita sekarang sangat damai dan stabil? Tidak ada peperangan sama sekali. Kenapa kamu harus pergi berperang? Tanya Angel sambil mengerutkan alisnya dan merengkuh lengan Valentino. Saat mendengar Angel bertanya demikian, Valentino menghela napas dan bersandar di kepala kasur dengan perlahan. Dulu Valentino juga berpikir demikian. Namun kemudian, setelah dia mencapai posisi itu, dia memahami suatu hal. Dia baru tahu bahwa ketenangan dan kedamaian benar-benar ada. Namun, kedamaian dan kestabilan harus dipertahankan oleh sejumlah orang dengan nyawa mereka. Valentino, aku tidak mengerti. Bisakah kamu memberitahuku? Angel bersandar dalam pelukan Valentino sambil bertanya dengan lembut. Valentino terdiam beberapa detik, lalu menganggukkan kepalanya. Kehidupan kita sekarang memang sangat damai dan harmonis. Tapi, kita harus mengerti bahwa kehidupan kita yang harmonis ini dilindungi oleh para prajurit di perbatasan. Karena kakekku terjun dalam militer, jadi dalam lubuk hatiku, aku sangat menghormati para tentara. Bab 1863, dia adalah Angel Kusuma. Dulu kakekku sering menceritakan kehidupan dalam militer. Sejujurnya, aku sangat menyukainya. Valentino memejamkan matanya dengan perlahan dan memikirkan kenangan masa lalu. Meski menghadapi cuaca dingin ataupun hari raya besar, para prajurit itu tetap berjaga di perbatasan. Kalau ada tugas, mereka harus segera melaksanakannya. Masih ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat. Petinggi tidak membiarkan kita mengetahuinya agar kita bisa hidup dengan tenang. Jadi, aku sangat mencintai negara Nagon. Sekarang, para bandit ingin menguasai perbatasan dan negara lain juga sedang menunggu kesempatan. Negara Nagon sudah sangat maju, jadi ada banyak kekuasaan yang mulai merasa iri. Negara Nagon bisa dikatakan sedang dikelilingi oleh musuh yang selalu menanti kesempatan untuk menyerang kita. Sedangkan aku tidak bisa melakukan hal lain lagi. Sekarang Reza membutuhkanku untuk memusnahkan bandit dan menjaga kesejahteraan di perbatasan. Aku tidak punya pilihan lain. Kali ini, Valentino berterus terang pada Angel.
termasuk hal militer yang pernah Tuan Besar Wijaya katakan pada Valentino dan situasi yang diberikan Reza padanya sebelumnya. Valentino tidak menyembunyikannya lagi dan memberitahukan semuanya pada Angel. Angel mendengarkan dengan serius dan terkadang menganggukkan kepala. Setelah Valentino selesai mengatakannya, Angel baru tahu tanggung jawab besar yang dipikul oleh Valentino. Jadi, aku harus pergi. Petinggi juga memperlakukan keluarga Wijaya dengan baik, sedangkan aku telah melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni. Aku sangat senang masih bisa memiliki kesempatan untuk menebus kesalahanku. Valentino tersenyum sambil memeluk Angel. Sayang, sebenarnya aku sangat bangga. Suamiku adalah lelaki yang bertanggung jawab dan sudah akan bertempur untuk membunuh musuh. Kamu adalah pahlawan di negara Nagon. Angel memeluk Valentino dengan erat dan merasa sangat kagum di dalam hatinya. Kekayaan dan kekuasaan bisa didapatkan dengan usaha. Namun, perasaan bangga untuk mengabdi pada negara, memusnahkan bandit dan melindungi kesejahteraan negara adalah perasaan yang sulit didapatkan. Sebenarnya Angel juga merasa kagum terhadap para tentara. Angel seharusnya merasa senang untuk Valentino karena Valentino bisa mendapatkan kesempatan ini. Valentino membelai rambut Angel sambil berkata dengan lembut. Kalau aku benar-benar pergi, saat aku kembali dengan kemuliaan, kita benar-benar bisa menjalani kehidupan yang kita inginkan. Ya. Angel tetap merasa khawatir, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Tapi, Valentino berkata sambil mengerutkan alisnya. Pak Hendrik sepertinya tidak ingin aku pergi. Aku juga tidak tahu kenapa. Besok aku akan berbincang dengannya lagi. Mendengar itu, Angel pun menganggukkan kepalanya. Kemudian, Angel menggerakkan tubuhnya dan bertanya dengan ragu. Valentino, apakah orang-orang di keluarga Wijaya ramah? Bagaimana dengan sifat ibu? Besok adalah pertama kalinya Angel bertemu dengan ibu kandungnya Valentino, Helena. Jadi, wajar saja kalau dia merasa gugup dalam hatinya. Valentino melambaikan tangannya sambil berkata dengan bangga. Jangan gugup. Menantu yang jelek juga harus bertemu dengan mertuanya. Lagi pula, kamu juga tidak jelek. Tapi, Haish, aku tidak mau memikirkannya lagi. Besok baru dibicarakan lagi. Angel membenamkan kepalanya ke bantal, sepertinya sangat malu. Valentino tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia mematikan lampunya dan menyisakan satu cahaya lampu saja. Keesokan harinya, langit sangat cerah dan tak berawan. Cuaca sangat cerah, membuat suasana hati orang menjadi baik. Matahari sudah muncul di pagi buta. Keluarga Wijaya di Pulau Waya juga mulai sibuk. Orang-orang di keempat pulau besar di timur, barat, selatan dan utara berkumpul di keluarga Wijaya di Pulau Waya. Pasukan keamanan prajurit Maple Pavilion yang mencapai 20.000 tersebar di pulau untuk menjaga ketertiban lokasi. Pada pukul 8 pagi, sebuah kapal pesiar besar datang menuju Pulau Waya keluarga Wijaya. Valentino dan Angel berdiri paling depan, sedangkan Mario dan lainnya ikut di belakang. Totalnya ada 50 orang yang berdiri di atas kapal. Cepat bersiap, Tuan Muda Valentino sudah tiba. Ada orang yang berteriak. Orang-orang di Pulau Waya keluarga Wijaya segera mempersiapkan diri. Ribuan pelayan keluarga Wijaya berdiri di kedua sisi dengan tertib. Sedangkan 20.000 prajurit Maple Pavilion juga menunggu di tepi pulau dengan gembira. Hendrik mengenakan seragam formal. Dia berdiri di bagian terdepan dengan rambut yang rapi. Kapal pesiar besar mengurangi kecepatannya secara perlahan, kemudian berhenti di pantai. Valentino dan lainnya juga melihat orang-orang di depan dengan jelas. Plap! Jangkar baja dilempar turun dari kapal ke dalam laut untuk menghentikan gerakan kapal pesiar. Boom! 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 Di tepi Pulau Waya keluarga Wijaya, terdengar suara petasan. Menurut permintaan Valentino, pernikahan tidak perlu diadakan, tetapi petasan harus dinyalakan. Valentino dan lainnya yang berdiri di geladak tersenyum dengan gembira ketika melihat asap yang muncul di sekitar pulau.
Bahkan Angel yang awalnya panik juga menjadi jauh lebih lega sekarang. Boom! Siut! Boom! Petasan dan kembang api terus meledak. Kertas merah petasan berterbangan ke segala arah. Asap putih yang terbentuk karena bubuk mesiu yang terbakar, seperti api yang naik ke atas langit. Asap petasan juga menyebar kemana-mana karena angin laut. Asap itu seperti menyelimuti seluruh pulau Waya keluarga Wijaya. Tempat itu seperti negeri dongeng di bumi. Saya memimpin 1076 orang-orang keluarga Wijaya untuk menyambut Tuan Valentino dan Nyonya Angel. Hendrik melangkah maju, lalu membungkukkan tubuhnya pada Valentino dan lainnya. Selamat datang kembali, Tuan Valentino. Selamat datang kembali, Nyonya Angel. Ribuan pembantu keluarga Wijaya membungkukkan tubuh dan menyapa Valentino dengan hormat. Seluruh keluarga Wijaya di perairan menganggap Valentino sebagai pemimpin keluarga. Ayo, kita juga menyambut Kak Valentino dan Kak Angel. Selamat datang Kak Valentino dan Kak Angel. 20.000 prajurit Maple Pavilion berteriak bersama. Suara mereka bagaikan guntur. Seakan awan di langit juga akan hancur. Valentino tersenyum sambil menggenggam tangan Angel dan mengangkat tangannya yang lain dengan pelan. Semua orang terdiam dan menunggu Valentino berbicara. Kalian jangan begitu sungkan. Aku perkenalkan dulu, dia adalah Angel Kusuma. Istriku. Wanita yang paling aku cintai dalam hidupku. Valentino menarik tangan Angel, lalu mengajak wanita itu ke depan dan memperkenalkannya pada semua orang. Semua orang di keluarga Wijaya mendongakkan kepala dengan perlahan dan menatap ke arah Angel. Saat melihat Angel, mereka terkejut. Bab 1864, tidak pantas. Di antara para pelayan perempuan di keluarga Wijaya, sebenarnya ada banyak yang seusia dengan Angel. Tampang mereka juga tidak jelek. Namun, di depan Angel, mereka seperti bintang yang bertemu dengan matahari. Seketika, mereka menjadi redup. Meski sekarang Angel sedang hamil, hanya bagian perutnya yang besar, sedangkan bagian tubuh lainnya tetap langsing. Hal ini benar-benar membuat para wanita merasa iri. Ditambah paras Angel yang cantik. Angel jarang menggunakan kosmetik selama hamil. Meski boleh menggunakan produk kosmetik yang bisa digunakan bumil, dia juga tetap tidak menggunakannya. Pada saat ini, wajahnya tidak memakai riasan sama sekali, tetapi tetap mulus, membuat orang mendapat kesan sangat bersih dan segar. Angel bagaikan teratai yang tidak tercemar lumpur dan memiliki aura yang elegan. Setidaknya, Angel cocok untuk menjadi nyonya keluarga Wijaya dari tampang dan auranya. Mata Helena melebar saat melihat Angel yang berdiri di samping Valentino. Helena sangat menyukai wanita cantik itu. Helena melihat Angel dari kejauhan dan tanpa sadar bertanya, Dia adalah menantuku? Rasa kegembiraan dalam matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Namun, Helen hanya merasa senang dalam beberapa detik saja, kemudian dia menundukkan kepalanya dengan perlahan. Dia teringat dengan hal yang ingin Hendrik katakan pada Valentino. Begitu Hendrik mengatakan itu, Helena tidak memiliki hak untuk mengharapkan terlalu banyak. Tapi lebih baik berterus terang saja, setidaknya bisa membuat Tommy paham sedikit. Tommy mungkin akan merasa nyaman kalau kebenarannya terungkap. Helena bergumam sendiri. Dia menundukkan kepala, lalu melihat kakinya dengan perasaan yang rumit. Melihat puluhan ribu orang yang menatap dirinya, Angel tersipu malu. Namun, supaya tidak mempermalukan Valentino, Angel memaksakan dirinya untuk tersenyum dan bertatapan dengan mereka. Pada waktu bersamaan, Angel juga merasa terharu. Wanita mana yang tidak ingin suaminya memperkenalkan dirinya pada semua orang? Sedangkan Valentino selalu memperkenalkan Angel adalah istrinya pada semua orang-orang di sekitarnya dengan sangat bangga. Valentino berterus terang tanpa menutupinya sama sekali. Valentino menggenggam tangan Angel dan berkata sambil tersenyum. Angel, ayo kita turun. Ya. Angel menganggukkan kepalanya dengan pelan, lalu ikut Valentino turun dari kapal. Sedangkan Mario, Michelle, Caroline dan Dea
serta puluhan pemuda berseragam hitam juga ikut di belakang. "Tuan Muda Valentino, Nyonya Angel, harap tunggu sebentar." Pada saat ini, Hendrik berjalan ke tepi pantai, lalu memanggil Valentino dan yang lainnya. "Ada apa, Pak Hendrik?" tanya Valentino dengan kebingungan. "Tuan Muda Valentino, ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Nyonya Angel," Hendrik berkata sambil melihat Angel. Pada saat ini, Angel juga menghilangkan senyumannya dengan perlahan dan menatap Hendrik dengan sangat serius. Kemudian, Hendrik tiba-tiba berkata, "Sebelum Nyonya Angel turun dari kapal, saya ingin memberitahukan satu hal yang harus diingat oleh semua orang." Saat Hendrik mengatakan itu, semua orang di keluarga Wijaya berdiri dengan tegap dan mendengarkannya. "Di antara kalian, apakah ada orang yang merasa Nyonya Angel tidak pantas untuk Tuan Muda Valentino?" tanya Hendrik secara terus terang dan lugas. Saat pertanyaan itu dilontarkan, sebagian besar orang di keluarga Wijaya menundukkan kepala sambil tersenyum kecut. Sejujurnya, dengan status Valentino yang tinggi seperti dewa, wanita biasa bagaimana mungkin sepadan dengannya? Meskipun Valentino menikah dengan beberapa wanita, juga tidak ada orang yang keberatan. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang merasa bahwa Angel seperti pajangan di sisi Valentino. Angel tidak bisa membantu Valentino dalam hal apapun. "Aku tahu di antara kalian pasti ada orang yang berpikir demikian. Jadi, kuharap kalian mendengarkan apa yang akan kukatakan ini baik-baik. Dulu, Tuan Muda Valentino pernah dijebak oleh orang dan terluka parah di kota Neo. Pada saat itu, Tuan Muda Valentino terpuruk. Dia melepaskan semuanya di kota Neo untuk sementara waktu dan mengikuti keluarga Nyonya Angel ke kota lain. Kemudian, Tuan Muda Valentino amnesia selama 3 bulan lebih. Nyonya Angel merawat Tuan Muda Valentino dengan baik dan teliti. Nyonya Angel mencuci pakaian, memasak dan melakukan semuanya untuk merawat Tuan Muda Valentino. Meski kehidupannya sangat susah, Nyonya Angel tidak pernah membiarkan Tuan Muda Valentino menderita sama sekali." Saat mendengar Hendrik berkata sampai sini, sebagian besar orang keluarga Wijaya terbelalak. Sebagian orang juga menjadi mengerti alasan kenapa Valentino bisa begitu gila dan melakukan apapun demi Angel. Hendrik melanjutkan dengan mata berkaca-kaca. Dia ingin semua orang di keluarga Wijaya tahu alasan kenapa Valentino begitu baik terhadap Angel. Dia juga ingin semua orang tahu bahwa Angel pernah berkorban untuk Valentino. Pada cuaca yang dingin, Nyonya Angel menggunakan semua uang untuk membeli pakaian hangat untuk Tuan Muda Valentino, sedangkan dirinya mengenakan pakaian yang tipis. Saat itu, iki Tuan Muda Valentino hanya setingkat anak berusia 8 tahun. Kalau Tuan Muda Valentino menginginkan mainan, Nyonya Angel akan berusaha keras untuk mencari uang. Nyonya Angel adalah seorang sarjana, jadi dia bisa mencari pekerjaan bergaji puluhan juta dengan mudah. Tapi demi keamanan Tuan Muda Valentino, dia mengubah namanya dan bersedia menjadi pelayan di sebuah restoran demi menghidupi keluarga mereka. Saat Tuan Muda Valentino demam tinggi di tengah malam, Nyonya Angel memapah Tuan Muda Valentino dengan tubuhnya yang kecil itu ke klinik dan menjaga Tuan Muda Valentino semalaman. Saat berkata sampai sini, Hendrik terisak-isak dan tidak bisa melanjutkan perkataannya lagi. Mata Valentino juga memerah. Dia menggenggam tangan Angel dengan erat. Valentino sangat jarang mengungkit masalah ini dengan orang lain. Valentino juga sangat jarang menceritakan pengorbanan Angel untuknya pada orang lain, tetapi dia tidak akan pernah melupakannya dan selalu mengingatnya dalam hati. Oleh karena itu, Valentino rela bertarung untuk kedamaian negeri ini demi Angel. Bahkan jika harus memusnahkan seluruh kota makmur, dia juga bersedia. Dia juga bersedia menguasai keempat kota perairan, menjadi pemimpin keluarga Wijaya dan menekan semua tiran demi Angel. Jadi, meskipun Valentino sudah berjaya, dia juga tidak pernah merasa bahwa Angel hanyalah pajangan. Valentino tidak pernah melupakan pengorbanan istrinya. Angel menangis terisak-isak. Angel teringat dengan hal yang dia alami di kota Vero bersama Valentino. Saat itu, Angel tidak merasa menderita. Sekarang setelah memikirkannya lagi, dia merasa itu adalah kenangan yang tidak terlupakan. Hubungan mereka juga menjadi erat karena waktu 3 bulan itu.
banyak orang-orang keluarga Wijaya yang menangis. Mereka terharu dengan kehidupan sulit seorang wanita lemah yang menyamarkan identitasnya untuk merawat orang dewasa yang hanya memiliki Iki berusia 8 tahun. Hanya dengan memikirkan kehidupan seperti itu saja, mereka sudah merasa kasihan dan sedih. Bab 1865, menjanjikan kekayaan dunia untukmu. Bahkan para prajurit Maple Pavilion yang bersifat keras dan tidak pernah menitikan air mata juga berkaca-kaca. Mereka akhirnya mengerti kenapa Valentino sangat marah ketika Angel tertangkap beberapa hari yang lalu. Mereka juga mengerti kenapa Valentino berani menghadapi Hanaga dan meneriakkan kata-kata yang mengejutkan bahwa dia bisa membantai satu kota hanya untuk Angel. Semua ini hanya karena cintanya yang mendalam. Pada saat yang sama, banyak orang yang merasa iri pada Valentino. Mereka merasa iri dari lubuk hati yang terdalam. Kalau bisa mendapatkan seorang wanita yang begitu setia, apalagi yang diinginkan seorang suami? Haf! Hendrik mengembuskan napas panjang dan mengulurkan tangannya untuk menyeka sudut matanya. Apa yang aku katakan ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari pengalaman 3 bulan tuan muda Valentino dan Nyonya Angel. Aku mengatakan ini hanya agar semua orang mengerti bahwa Nyonya Angel, walaupun dia hanya seorang rakyat jelata, dia tetap memenuhi syarat untuk menjadi nyonya kita. Karena tanpa dia, tidak akan ada tuan muda Valentino hari ini. Kebaikan seperti ini harus diingat oleh semua anggota keluarga Wijaya. Hendrik menatap semua orang dengan mata besar dan wajah yang sangat serius. Kebaikan seperti ini akan diingat di hati kami. Terima kasih, Nyonya. Kebaikan seperti ini akan diingat di hati kami. Terima kasih, Nyonya. Ribuan orang berteriak secara serempak. Kali ini, suara itu bahkan 2 kali lebih keras dari suara yang menyambut Valentino dan Angel sebelumnya. Sebelumnya, mereka memang tidak memiliki perasaan apapun pada Angel. Namun, setelah Hendrik mengatakan semua hal ini, mereka sudah mengakui Angel dari lubuk hati terdalam mereka. Nyonya, malam itu, saya yang mengirim Anda dan Tuan Muda Valentino ke stasiun. Dulu saya pernah bersumpah, kalau Anda bisa menjaga Tuan Muda Valentino dengan baik, kelak saat Anda berada di wilayah keluarga Wijaya, saya akan berlutut dan membungkuk untuk menyambut Anda. Hari ini, saya, Hendrik Harahap, akan memenuhi janji saya. Wajah Hendrik dipenuhi dengan air mata. Kesetiaan dan keberaniannya sungguh membuat orang terkejut. Valentino dan Angel menghela napas panjang secara bersamaan. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Valentino dan Angel dikejar oleh pembunuh yang sudah disiapkan oleh Timothy. Hendrik membawa orang untuk menyelamatkan Valentino dan yang lainnya, kemudian mereka pergi ke stasiun. Namun, tak disangka, pembunuh itu membagi diri menjadi 2 kelompok. Mereka terus mengejar Valentino hingga ke stasiun dan tidak mau menyerah sampai mereka bisa membunuhnya. Pada saat itu, jika Valentino tertangkap, semua usaha mereka sia-sia. Malam itu adalah pertarungan hidup dan mati yang menegangkan. Setiap saat, selalu ada risiko kematian. Saat Hendrik menghadapi bahaya, dia menitipkan Valentino yang hanya memiliki kecerdasan 8 tahun pada Angel, lalu melihat 2 orang itu masuk ke stasiun. Kemudian, Hendrik mengeluarkan pedang tempurnya lagi setelah bertahun-tahun. Dia berjaga di stasiun itu seorang diri. Demi Valentino dan Angel, Hendrik berjuang mati-matian agar mereka bisa kabur dan menyelamatkan diri. Jika mereka memikirkannya lagi, semua itu masih sangat jelas terpatri di ingatan. Pak Hendrik, kalau bukan karena kamu, aku dan Valentino tidak akan hidup sampai saat ini. Bagaimana bisa kamu membungkuk padaku? Angel menghapus air matanya dan hendak turun dari kapal. Tuan Muda Valentino, Nyonya Angel, tolong berhentilah. Kalau saya tidak menepati janji saya ini, walaupun saya mati, saya juga tidak akan bisa mati dengan tenang. Hendrik sangat keras kepala tentang masalah ini. Setelah mengatakan ini, Hendrik mulai berlutut. Lututnya menempel pada sebuah batu tajam, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Melihat mata penuh ketegasan Hendrik, Valentino tahu bahwa dia tidak bisa membujuk pria itu lagi untuk masalah ini.
Hendrik perlahan menggerakkan lututnya sampai di tepian pantai. Dia perlahan membungkuk di tanah dan menggunakan kedua tangannya untuk menopang tubuhnya. Nyonya, saya akan memenuhi janji hari itu. Saya berlutut dengan kedua kaki, membiarkan Anda menginjak punggung saya dan membawa Anda menginjak tanah keluarga Wijaya. Kemudian, Anda melangkah ke ambang pintu keluarga Wijaya di kota Kama. Hendrik berteriak dengan penuh hormat dan tubuh yang bergetar. Puluhan ribu orang yang menonton tidak mengatakan apa-apa. Semua orang menatap Hendrik dengan penuh hormat. Bruk! Bruk! Ribuan pelayan keluarga Wijaya, dari atas ke bawah, semuanya ikut berlutut. Selamat datang, Nyonya! Ribuan orang berteriak tanpa henti. Walaupun Angel tidak bisa membantu Valentino dan sekarang dia hanya menjadi beban, berdasarkan pengorbanan yang telah dia lakukan, sudah cukup baginya untuk menjadi nyonya keluarga Wijaya. Ketika aku terpuruk, kamu tidak pernah meninggalkanku dan selalu menjagaku dengan sepenuh hati. Ketika aku berada di puncak langit, aku pasti akan memberimu seluruh kekayaan dunia selama hidupmu. Berbagi suka dan duka, kemakmuran dan kekayaan bersama. Sepanjang jalan ini, kamu selalu ada bersamaku. Valentino terdiam selama beberapa saat. Kemudian, dia melompat dari perahu terlebih dahulu dan mengangguk pada Angel. Angel menarik napas dalam-dalam dengan berlinang air mata. Dia menaruh kakinya di punggung Hendrik, lalu melangkah dengan ringan. Kemudian, dia meraih tangan Valentino dan Valentino langsung membawanya turun. Tap! Angel perlahan menginjakkan kakinya di tanah. Kali ini adalah pertama kalinya dia menginjak tanah di wilayah perairan keluarga Wijaya. Valentino tumbuh besar dan memiliki banyak kenangan di tempat ini. Jadi bagi Angel, tempat ini juga sangat penting. Kemudian, Angel dan Valentino melangkah maju pada saat bersamaan dan membantu Hendrik berdiri. Bagus! Bagus! Hendrik akhirnya menyelesaikan masalah ini dan hanya ada kebahagiaan yang terlukis di wajahnya. Pak Hendrik, berdirilah! Setelah Valentino mengatakan itu, dia berlutut dengan suara keras ke arah Hendrik. Valentino tentu saja harus membalas semua ini. Angel tidak menunggu Valentino menyuruhnya. Dia juga langsung memegang lengan Valentino dan ikut berlutut. Tuan muda Valentino! Hendrik tiba-tiba membelalakan matanya dan mengulurkan tangannya untuk membantu keduanya berdiri. Pak Hendrik, saya tidak menolak penghormatan dari Bapak. Jadi, Bapak juga tidak boleh menghentikan apa yang ingin saya lakukan. Valentino dan Angel berlutut sambil menatap Hendrik dan berkata dengan serius. Selama ini, Bapak sudah memberikan banyak bantuan dan perlindungan kepada saya. Tanpa Angel, tidak akan ada saya yang hari ini. Tapi tanpa Bapak, saya dan Angel tidak akan berada di sini hari ini. Bapak memang pantas mendapatkan semua ini. Valentino dan Angel perlahan membungkuk pada Hendrik. Tubuh dan tangan Hendrik sedikit bergetar. Lalu, dia buru-buru melangkah maju dan membantu Valentino dan Angel untuk berdiri. Pak Hendrik, tidak perlu bicara tentang hal yang lain lagi. Dengan kakek di surga yang melindungi kita, pada akhirnya kita akan mengalahkan semuanya dan mengatasi semua rintangan. Setelah itu, mari kita sambut pelangi milik kita. Valentino perlahan berbalik, lalu berkata sambil menatap seluruh keluarga Wijaya. Semua orang yang ada di tempat itu mengangguk berat dengan tatapan serius. Bagus! Bagus! Mario menggaruk kepalanya, lalu langsung bertepuk tangan. Tanpa Chris, si pemeriah suasana itu di sini, Mario merasa tekanannya menjadi berlipat ganda. Bagus! Bagus! Plop, 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 plop! 20.000 prajurit Maple Pavilion sangatlah kooperatif. Setelah Mario mengatakan itu, mereka semua bersorak keras dan kemudian bertepuk tangan dengan penuh semangat. Tepuk tangan serempak dari 20.000 orang yang penuh semangat, seperti suara guntur yang menggelegar. Suara ini memekakan telinga dan membubung tinggi hingga ke langit. Dalam suasana yang meriah ini,
Valentino membantu Angel dan Hendrik untuk berjalan bersama menuju bagian tengah pulau Wai milik keluarga Wijaya. Semua orang di keluarga Wijaya segera berdiri dan perlahan-lahan menyingkir kedua arah. Mereka memberi jalan untuk Valentino, Angel dan yang lainnya. Valentino dan Angel berjalan di depan, sementara Hendrik mengikuti di sebelah kiri. Mario dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Mereka berjalan menuju bagian dalam pulau Wai milik keluarga Wijaya bersama-sama. Baru setelah Valentino dan yang lainnya berjalan di depan, sekitar 1.000 pelayan keluarga Wijaya perlahan berbalik dan mengikuti di belakang Valentino. Setelah semua orang sampai ke bagian tengah pulau Wai milik keluarga Wijaya, mereka membubarkan diri di bawah perintah Valentino. Caroline dan Dea akan kembali ke rumah mereka terlebih dahulu. Mario dan Michelle berpamitan pada Valentino, lalu pergi untuk menemui orang tua Michelle bersama-sama. Hendrik tentu saja tidak terkejut dengan kebangkitan Michelle dari kematian. Pada waktu itu, dia juga terlibat dalam masalah ini. "Pak Hendrik, di mana nenekku? Bagaimana kondisinya 2 hari ini?" tanya Valentino. Hendrik menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Kondisi Nyonya besar masih belum membaik. Awalnya saya ingin membawanya ke sini, tetapi dokter mengatakan tidak baik baginya untuk mendapat banyak gerakan. Tuan muda Valentino, kita bicarakan saja di dalam." Hendrik terbatuk beberapa kali sebelum segera mendesak Valentino. Dilihat dari penampilannya ini, sepertinya dia sangat terburu-buru. "Kak Angel, aku akan membawamu berkeliling Pulau Wai dulu. Kak Tommy dan aku menanam banyak bunga ketika kami masih kecil." Ketika Caroline mendengar ini, dia melangkah maju dan menarik tangan Angel. "Baiklah." Angel tersenyum sambil mengangguk. Dia memang tidak tertarik untuk mendengarkan Valentino dan Hendrik membahas masalah besar. "Kak Tommy, kami pergi dulu, ya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menjaga Kak Angel dengan baik." Caroline melambaikan tangan kecilnya. Kemudian, dia menggandeng telapak tangan Angel dan membawa wanita itu berjalan menjauh. "Oke, pelan-pelan saja dan berhati-hatilah." Valentino melihat kepergian keduanya sambil tersenyum. Lalu, dia memasuki ruangan bersama Hendrik. Di dalam ruangan, Valentino dan Hendrik duduk berseberangan dan masing-masing menyalakan sebatang rokok. "Pak Hendrik, apakah kamu sudah memutuskan untuk menceritakan semuanya padaku?" Valentino terdiam selama beberapa saat, lalu langsung bertanya ke intinya. Hendrik tertegun sejenak. Kemudian, dia menghela napas dan mengangguk perlahan. "Oke, katakan saja, aku akan mendengarkan." Tatapan Valentino sangat serius. Hendrik mengisap rokoknya dan mengatur kata-katanya. Pertama, dia bertanya, "Tuan muda Valentino, apakah Anda tahu kenapa Nyonya tidak menyayangimu?" Valentino terdiam sejenak. Dia mengerutkan keningnya sambil berkata, "Dia pernah mengatakan padaku bahwa kakekku yang tidak mengizinkannya mendekatiku." Hendrik menganggukkan kepalanya, lalu bergumam, "Memang benar. Tapi tentu saja, ada alasan lainnya." Bab 1866, Nyonya besar sadar. "Alasan lainnya." Valentino sedikit tertegun dan merenungkan kata-kata Hendrik. "Pak Hendrik, aku tahu." Setelah beberapa detik, Valentino mengangguk ringan tanpa ragu. "Apa? Anda tahu?" Kali ini, Hendrik yang terkejut dan menatap Valentino dengan tatapan tak percaya. "Ya, aku tahu." Valentino mengangguk ringan sambil menatap Hendrik yang kebingungan. Apa yang Anda ketahui?" Pada saat ini, pikiran Hendrik berputar dengan cepat. Dia memikirkan banyak hal. Bagaimana mungkin Valentino bisa tahu? Hal ini benar-benar tidak masuk akal. "Dia pernah mengatakan kepadaku bahwa kakek tidak membiarkan dia mendekatiku. Alasannya adalah sebelum aku berusia 18 tahun, berada dekat denganku akan mencelakaiku." Valentino berhenti sejenak,
kemudian mengucapkan kata-kata yang Helene katakan padanya di aula leluhur keluarga Wijaya. Hendrik menghela napas lega, lalu kembali bertanya. Apa lagi? Tidak ada lagi. Valentino menggelengkan kepalanya dengan jujur. Setelah mengatakan ini, Valentino menemukan bahwa Hendrik tampak jauh lebih tenang. Hal ini membuat Valentino makin yakin bahwa pasti ada rahasia yang terkubur di hati Hendrik. Pak Hendrik, katakan padaku, ada alasan apa lagi? Valentino mengulurkan tangannya dan mengetuk bagian atas meja. Dia menatap Hendrik dengan serius. Pada saat yang sama, hatinya juga dipenuhi dengan antisipasi yang tak terkatakan. Baik. Hendrik menyesap teh, lalu mendecakkan bibirnya. Setelah berpikir sejenak, dia hendak berbicara. Tok, tok, tok. Tepat pada saat ini, seseorang mengetuk pintu dan langsung menyela perkataan Hendrik. Siapa? Tanya Hendrik sambil mengerutkan keningnya. Pak Hendrik, apakah kamu mencari kami? Sebuah suara datang dari luar pintu. Ya, aku mencari kalian. Cepatlah masuk. Hendrik segera melambaikan tangannya, mengisyaratkan orang-orang di luar untuk masuk. Valentino ragu-ragu selama sesaat, tapi masih tidak mengatakan apa-apa. Karena dia sudah mempercayai Hendrik, dia harus mengikuti pengaturan pria ini. Pintu terbuka, lalu dua orang parubaya berjalan masuk. Tuan Valentino! Kedua pria parubaya ini menyapa Valentino dengan penuh hormat. Duduklah dulu. Valentino melambaikan tangannya dengan lembut, memberi isyarat pada kedua orang itu untuk tidak perlu bersikap terlalu sopan. Kedua pria parubaya itu tidak menolak dan duduk perlahan di kursi samping. Tuan muda Valentino, aku akan memperkenalkan mereka berdua padamu. Mereka berdua dibesarkan di pulau keluarga Wijaya. Pada saat itu, mereka juga menghabiskan banyak waktu dengan tuan besar. Untuk masalah kesetiaan, saya bisa menjaminnya dengan nyawa saya. Selain saya, di masa depan, mereka berdua bisa menjadi tangan kanan Anda di wilayah keluarga Wijaya ini. Hendrik berdiri dan memperkenalkan kedua pria parubaya itu pada Valentino. Namun, begitu mendengar kata-kata Hendrik, Valentino tanpa sadar mengerutkan keningnya. Karena meski kata-kata Hendrik tidak terlalu, tetapi Valentino masih bisa merasakan makna tersembunyi yang terkandung dalam kata-kata itu, seolah-olah Hendrik sedang menjelaskan wasiatnya. Mungkin tak pantas jika Valentino berpikir demikian, tapi setiap kata yang diucapkan Hendrik memberikan kesan seperti itu pada Valentino. Oleh karena itu, Valentino terdiam sejenak sebelum dia berkata dengan lembut. Pak Hendrik, dengan adanya kamu yang menangani masalah di wilayah keluarga Wijaya, aku tidak terlalu khawatir. Kamu bisa menggunakan siapapun yang kamu mau. Kamu bisa memutuskan semua hal ini sendiri. Setelah mengatakan hal tersebut, Valentino melihat ekspresi Hendrik. Benar saja, Hendrik langsung tertegun ketika mendengar apa yang dikatakan Valentino. Kemudian, dia menghela napas dengan suara pelan. Tuan muda Valentino, saya tahu. Tapi saya masih harus membuat beberapa persiapan. Lagi pula, saya ini sudah makin tua. Saya khawatir saya tidak bisa menemani Anda terlalu lama, jadi saya harus... Belum sempat Hendrik menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh Valentino yang langsung melambaikan tangannya. Pak Hendrik, aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti ini untuk kedua kalinya. Sore nanti, aku akan mengundang beberapa ahli gizi profesional dari kota Kama untuk membantu menjaga kesehatanmu. Saat ini umurmu baru 60 tahun. Aku masih menunggu untuk merayakan ulang tahunmu yang ke-100. Ketika Valentino mengucapkan kata-kata ini, dia tampak serius dan tidak memiliki niat untuk bercanda. Hahaha. Baik, baik. Hendrik tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini. Valentino menatap kedua pria paruh baya itu. Ada banyak pertanyaan di dalam hatinya, tetapi saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Valentino memang mempercayai Hendrik, tapi dia hampir tidak pernah melakukan kontak dengan kedua pria paruh baya ini.
Bukan gaya Valentino untuk mempercayai seseorang yang hanya pernah bertemu sekali ini saja. Mungkin dulu Valentino seperti ini, tapi setelah mengalami begitu banyak hal, Valentino tidak lagi senaif dulu. Tuan Muda Valentino, mari kita lanjutkan topik yang tadi. Setelah memperkenalkan dua orang itu pada Valentino, Hendrik duduk di kursi dan bersiap untuk berbicara. Tok, tok, tok. Namun, suara ketukan pintu kembali terdengar. Kali ini, orang yang mengetuk pintu sepertinya sangat cemas. Bahkan aksinya mengetuk pintu terdengar penuh kecemasan. Wash! Valentino tiba-tiba bangkit dari kursi. Dia takut terjadi sesuatu pada Angel karena wanita itu tidak akrab dengan orang-orang di Pulau Wild milik keluarga Wijaya ini. Ada apa? Kali ini, Valentino yang berinisiatif bertanya. Tuan Valentino, ada kabar dari Pulau Brul bahwa Nyonya Besar sudah sadar. Selain itu, Nyonya Besar meminta untuk bertemu denganmu. Dokter memintamu untuk segera pergi ke sana. Para pelayan keluarga Wijaya di luar pintu tidak berani menyepelekan masalah ini dan buru-buru melapor. Wash! Pelayan itu baru saja selesai mengatakan ini, tapi Valentino dan Hendrik sudah langsung melangkah keluar. Valentino merasa sangat cemas. Hendrik pun sama cemasnya. Karena rahasia yang diketahui oleh Hendrik masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Nyonya Besar Wijaya. Hendrik selalu merasa bahwa Tuan Besar Wijaya pasti telah memberitahu Nyonya Besar Wijaya tentang beberapa rahasia. Jadi, karena sekarang Nyonya Besar Wijaya sudah tersadar untuk sesaat, mereka harus segera menemui Nyonya Besar Wijaya. Cepat! Cepat! Siapkan perahu motor di pantai. Hendrik mengikuti di belakang Valentino dan segera memberi perintah. Tuan Valentino, Pak Hendrik, perahu motor sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Pelayan itu buru-buru membungkuk dan melapor sambil memimpin jalan. Valentino tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera melangkah maju. Tak lama kemudian, dia sudah berlari kecil. Situasi Nyonya Besar Wijaya saat ini sangat tidak stabil. Sangat sulit bagi wanita itu untuk bisa terjaga dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Valentino tidak berani menunda waktu sedikit pun. Suruh dokter berbicara dengan Nyonya Besar. Akan lebih baik kalau Nyonya Besar bisa membicarakan masalah ini lebih dulu. Setiap kata yang nenek ucapkan harus direkam dengan pena rekaman. Valentino berjalan dengan cepat sambil menginstruksikan pelayan keluarga Wijaya. Bagaimanapun, butuh beberapa saat bagi mereka untuk pergi ke Pulau Bro dari Pulau Waya. Baik. Baik. Para pelayan keluarga Wijaya segera menjawab. Mereka mengeluarkan alat komunikasi mereka dan mulai menghubungi orang-orang di Pulau Brul. Valentino berjalan dengan cepat ke pantai Pulau Waya. 5 perahu motor siap untuk dipakai. Mesin juga sudah dinyalakan. Mereka bisa langsung berangkat begitu semua orang naik. Pada saat ini, Angel dan Caroline sedang bermain bersama di depan taman bunga. Saat melihat Valentino dan lainnya berjalan dengan terburu-buru, kedua wanita itu tercengang. Bab 1867, katakan kepadanya secara langsung. Pada saat ini, Angel yang sedang mengenakan bunga kecil di kepala berteriak memanggil Valentino. Valentino, kalian mau kemana? Nenek sudah bangun. Aku mau menengoknya. Kalian mau ikut? Tanya Valentino pada keduanya sambil tetap melangkah. Ikut. Tentu saja kami ikut. Jawab Angel sambil mengangguk tanpa ragu. Angel dan Caroline langsung berjalan ke arah Valentino dan yang lain. Pada saat ini, Helena juga sudah menunggu di pinggir pantai. Valentino melirik perahu motor sambil bertanya dengan alis berkerut. Mana helikopternya? Apa helikopternya tidak ada di sini? Pak Tommy, helikopternya sedang dipakai. Jelas bawahan itu dengan cepat. Valentino tidak banyak bicara. Dia langsung membawa semua orang bersamanya dan bergegas menuju Pulau Brul keluarga Wijaya. Bram. Mesin kelima perahu motor itu langsung dinyalakan.
tenaga mesin yang kuat menggerakkan turbin untuk melaju menembus angin dan ombak. Di Pulau Bero keluarga Wijaya. Di dalam bangsal perawatan intensif tempat Nyonya Besar Wijaya berada. Lebih dari belasan ahli medis sedang berkumpul di sekitar bangsal sambil mengamati peralatan pemantauan. Selain itu, ada beberapa perawat muda yang berjaga di sebelah ranjang rumah sakit sambil berbicara dengan Nyonya Besar Wijaya. Setelah beristirahat untuk jangka waktu tertentu, wajah Nyonya Besar Wijaya sekarang terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, tidak lagi terlihat pucat. Lebih penting lagi, mata Nyonya Besar Wijaya tidak lagi sesuram biasanya. Tampaknya matanya terlihat lebih jernih. Nyonya Besar, apa yang Anda rasakan? Apakah tubuh Anda ada terasa sakit atau sejenisnya? Apa Anda mau makan? Saya sudah meminta orang untuk membuatkan bubur yang bagus untuk pencernaan. Buburnya akan segera diantar ke sini. Para perawat berbicara dengan sangat pelan sambil merawat Nyonya Besar Wijaya dengan baik. Bagaimanapun, saat ini, Nyonya Besar Wijaya adalah senior dengan status tertinggi di keluarga Wijaya. Tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Namun, tidak peduli siapa yang berbicara, Nyonya Besar Wijaya tetap terlihat tenang seolah-olah dia tidak mendengar semua kata-kata itu. Nyonya Besar Wijaya berbicara dengan sangat lambat. Mana Tommy? Cepat suruh Tommy ke sini. Ada yang ingin kukatakan padanya. Nyonya Besar Wijaya sudah lama tidak berbicara, ketika tiba-tiba harus berbicara, dia terlihat kaku. Nyonya Besar, Pak Tommy sedang dalam perjalanan ke sini. Pak Tommy bilang kepada kami, kalau ada sesuatu yang ingin Anda katakan padanya, katakan saja. Nanti akan kami laporkan kepada Pak Tommy. Ujar seorang dokter sambil meletakkan alat rekaman ke dekat mulut Nyonya Besar Wijaya. Namun, ketika Nyonya Besar Wijaya melirik dokter itu, Nyonya Besar Wijaya tidak bereaksi. Pak Tommy, Tommy sudah menjadi kepala keluarga, ya? Tanya Nyonya Besar Wijaya dengan mata berbinar. Dokter itu mengangguk sambil melaporkan situasi hari itu secara singkat. Betul, Nyonya Besar. Upacara pengangkatan kepala keluarga itu diselenggarakan oleh Pak Hendrik sendiri. Pada hari itu, semua tokoh besar dari Kota Kama, bahkan keluarga Laksmana, keluarga nomor 1 di Kota Kama, semuanya datang untuk memberi selamat. Suasana hari itu sangat ramai. Nyonya Besar Wijaya mengangguk pelan. Seluruh tubuhnya menjadi rileks. Kalau begitu, ada beberapa hal yang harus dia ketahui. Tapi, aku harus bertemu dengannya. Setelah itu, aku baru mau menceritakannya. Kalian tidak punya hak untuk mendengarnya. Tukas Nyonya Besar Wijaya. Nyonya Besar Wijaya sangat keras kepala, dia bersikeras tidak mau bicara. Semua orang tidak berdaya. Mereka semua tahu, meskipun Nyonya Besar Wijaya adalah seorang wanita, dia orang yang sangat mendominasi dan keras kepala. Jika dia tidak ingin berbicara, tidak ada yang bisa membuatnya bicara. Jadi, semua orang hanya bisa mengangguk dan mundur. Detik demi detik berlalu begitu saja. Semua orang sangat cemas. Pak Tommy akan ke sini dengan apa? Kalau naik helikopter, seharusnya sudah sampai, kan? Tanya seorang dokter dengan cemas sambil membaca data di mesin pemantauan. Pada saat ini, data yang awalnya stabil pada mesin itu sekali lagi menjadi agak berfluktuasi. Data ini menunjukkan bahwa keadaan Nyonya Besar Wijaya juga sedang berubah. Seorang tentara yang bertanggung jawab atas keamanan di Pulau Bero menjelaskan dengan pelan. Dr. Wira, helikopter di Pulau Wai sedang keluar untuk menjalankan misi. Pak Tommy dan yang lainnya pasti naik perahu motor. Waduh! Setidaknya perlu 5 menit untuk sampai di sini kalau pakai perahu motor. Jawab Wira. Wira memukul dinding sambil matanya tertuju pada mesin pemantauan itu. 5 menit. Aku bisa menunggunya. Ujar Nyonya Besar Wijaya. Nyonya Besar Wijaya sedikit memicingkan matanya. Dia tetap tidak mau mengatakan hal-hal itu kepada orang lain. Seolah-olah apa yang ingin dia katakan kepada Valentino sangat penting. Tidak ada satu orang pun yang memenuhi syarat untuk mendengarkan itu. Semua orang saling berpandangan dan tidak lagi berbicara. Mereka hanya diam menunggu.
Waktu berlalu. Peralatan di dalam bangsal juga terus berbunyi. Dokter Wira, Dokter Wira. Seorang perawat menyenggol Wira sambil tangannya menunjuk ke layar mesin yang terus bergerak-gerak. Aku tahu. Wira menghela napas sejenak, kemudian berbalik untuk melihat Nyonya Besar Wijaya. Saat ini, sorot mata Nyonya Besar Wijaya terkadang terlihat jelas, terkadang terlihat bingung. Nyonya Besar, Tuan Muda Tommy akan segera datang. Tolong bertahanlah sebentar lagi, kata Wira sambil melangkah mendekati Nyonya Besar Wijaya. Nyonya Besar Wijaya mengiyakan, setelah itu tatapannya berubah jernih. Namun, hanya bertahan kurang dari setengah menit, sorot matanya kembali menjadi linglung. Tit, tit, tit. Mesin-mesin pemantauan mahal itu tiba-tiba mengeluarkan bunyi panjang. Data digital yang ada di atas mesin juga kadang terlihat tinggi, kadang rendah, terus naik dan juga terus turun. Terlihat seperti hati seseorang sedang dalam perjuangan. Pandangan semua orang terlihat serius. Saat ini, mereka sudah tahu bahwa Nyonya Besar Wijaya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dampak obat yang diberikan Timothy kepada Nyonya Besar Wijaya terlalu besar. Obat seperti ini, jangankan untuk mencelakai orang, bahkan jenis obat yang dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa pun adalah solusi sementara, tidak bisa mengobati seluruhnya. Obat seperti ini tidak hanya akan meninggalkan gejala sisa, tetapi juga membawa kerusakan pada bagian lain dari tubuh. Saat ini, racun yang belum sepenuhnya dikeluarkan dari tubuh Nyonya Besar Wijaya mulai menyerang sel-sel saraf otak Nyonya Besar Wijaya. Apa Tommy sudah datang? Tommy, apa dia sudah datang? Nyonya Besar Wijaya sepertinya bisa merasakan kalau dia akan jatuh dalam keadaan linglung lagi. Nada bicaranya makin mendesak. Nyonya Besar, Pak Tommy membutuhkan setidaknya 1 menit lagi. Kalaupun Pak Tommy datang, Anda tidak punya cukup waktu untuk memberitahunya. Bagaimana kalau Anda katakan sekarang? Kami akan keluar. Alat rekamnya saya letakkan di sini. Wira tiba-tiba memiliki sebuah ide. Dia segera mendesak semua orang untuk keluar. Kemudian, dia meletakkan alat rekaman di samping tangan Nyonya Besar Wijaya. Saat ini, Nyonya Besar Wijaya seperti anak kecil, persis seperti anak kecil yang takut mainan itu direbut. Pertama, dia mengangguk dan setuju. Kemudian, setelah dia melihat orang-orang itu pergi dengan hati-hati dan menutup pintu, barulah dia mengambil alat rekaman dan didekatkan ke mulutnya. Semua dokter dan perawat menunggu di koridor.